Hai semuanya, kali ini aku dan temanku mau jalan-jalan ke tempat wisata yang ada di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Katingan. Saat ini kami sedang di perjalanan menuju ke Bukit Batu Cilikriwut. Seperti biasanya, jalan di sini selalu sepi. Tapi aku suka karena gak perlu ada drama macet-macetan. Ini kota, tapi berasa kayak desa karena penduduknya masih sedikit. Udara juga bersih karena pengendaranya gak banyak. Seperti yang kita tahu, Borneo adalah paru-paru dunia, di mana hutan menyediakan begitu banyak oksigen yang melimpah. Yang membuatku merasa diberkati ketika tinggal di sini adalah karena di sini jarang terjadi bencana alam. Tapi beberapa waktu lalu Kalimantan menjadi sorotan, tepatnya di Kalimantan Selatan, di mana hampir seluruh tanah Kalsel terendam banjir. Padahal Borneo adalah paru-paru dunia. Ini sekaligus menjadi renungan bagi kita semua tentang apa yang telah kita lakukan selama ini terhadap lingkungan. Akhirnya kami sampai di Bukit Batu Cilikriwut. Biaya tiket masuk ke sini itu cukup murah. Kalian hanya merogoh kocek sebesar Rp3.000 per orang. Yang paling aku suka dari tempat ini adalah pengunjungnya tidak banyak. Kalian bisa melihatnya di video ini, berapa banyak orang yang tertangkap kamera. Padahal video ini direkam saat hari libur, bahkan bukan hanya saat pandemi saja di sini sepi, tapi juga sebelum pandemi juga begini. Meskipun di sini sepi, tapi protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan, seperti memakai masker dan mencuci tangan. Jadi Bukit Batu ini adalah tempat bersejarah bagi rakyat Kalimantan Tengah, di mana salah satu putra Dayak terbaik pernah bertapa di sini. Beliau adalah Cilikriwut. Beliau memiliki banyak jasa dalam mempertahankan NKRI, terutama di tanah Kalteng. Terlepas dari itu semua, beliau juga terkenal akan kesaktiannya. Hingga saat ini, tentang dari mana asal-usul batu-batuan besar di sini masih menjadi sebuah misteri. Tidak ada gunung berapi di Kalimantan Tengah. Ditambah lagi tidak ada sungai di sekitar Bukit Batu yang arusnya deras dan jeram. Konon katanya, Bukit Batu ini berasal dari Kayangan. Itulah sebabnya selain sebagai tempat wisata, Bukit Batu ini juga ditetapkan sebagai tempat yang sakral, terutama bagi suku Dayak. Pengunjung yang datang ke sini juga tidak boleh berperilaku sembarangan, harus mematuhi norma-norma dalam beretika yang baik. Kalian bisa melihatnya dari pemandangan dengan adanya kain-kain kuning yang menghiasi Bukit Batu ini. Artinya tempat itu adalah tempat yang sakral atau dikeramatkan. Di antara banyak bebatuan di sini, ada satu batu yang menarik perhatianku, di mana tertulis sebuah tulisan yang berwarna kuning. Petehku isen mulang Cilikriwut, yang artinya pesanku pantang mundur. Cilikriwut, isen mulang juga sekaligus menjadi moto atau semboyan Kalimantan Tengah yang melambangkan semangat hidup untuk pantang mundur atau pantang menyerahnya suku Dayak. Pemandangan di Bukit Batu ini begitu indah, kita bisa melihat hamparan hutan belantara dari atas sini. Tapi ada hal yang membuatku sedih. Ini pertama kalinya aku berkunjung ke Bukit Batu dan aku melihat ada beberapa batu yang dicoret-coret oleh pengunjung yang nakal.
Padahal sudah tertera aturan ketika memasuki wilayah ini agar tidak mencoret-coret batu dengan tulisan-tulisan yang tidak ada manfaatnya. Kalau kalian berkunjung ke sini, tolong ikuti aturan yang ada di sini demi kelestarian tempat ini. Jangan sampai tempat bersejarah ini hanya akan jadi cerita di masa depan. Jangan membuang sampah sembarangan dan jangan merusak sesuatu yang indah dengan perilaku yang tidak baik. Leluhur kita sudah berjuang mempertaruhkan nyawanya demi kemerdekaan bumi Nusantara. Sehingga saat ini kita bisa menghirup udara bebas tanpa adanya ketakutan dari kejamnya penjajah. Ada bangsa lain di luar sana yang masih berjuang untuk kemerdekaan demi menjaga wilayahnya. Sementara kita sebagai bangsa yang sudah merdeka malah merusak tempat yang seharusnya kita jaga dan rawat. Adanya pandemi COVID ini juga menjadi renungan bagi kita kenapa sang penguasa membuat semua ini terjadi. Yang perlu kita lakukan adalah memperbaiki diri dan selalu berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Di Bukit Batu ini juga ada tempat bermain anak, dan di sini cukup bagus jika ingin piknik bersama keluarga. Tapi yang pasti, tetap jaga kebersihan, jangan meninggalkan sampah. Ada banyak tempat sampah di sini yang sudah disediakan. Di akhir perjalanan hari ini, kami menyempatkan diri mampir ke Danau Biru. Warna asli danau ini sebenarnya adalah biru toska, walaupun di kamera kelihatannya seperti hijau. Kalian bisa bersuap foto di sini atau sekedar menikmati keindahan danau ini. Tapi jangan karena melihat air dengan warnanya yang cantik langsung ingin nyemplung di sini. Cari tahu dulu kenapa warna air di danau ini bisa jadi biru toska. Apa yang terkandung di dalamnya? Kenapa airnya bisa berbeda dari air yang pada umumnya? Airnya biru bukan karena aktivitas alam, tapi dulunya karena bekas galian tambang. Kita tahu bahwa aktivitas pertambangan tentu tidak terlepas dari yang namanya bahan kimia. Tapi mirisnya, terkadang masih ada pengunjung yang berenang tanpa mencari tahu terlebih dahulu. Air berwarna biru cerah bisa jadi karena reaksi asam tinggi yang setara dengan amonia atau pemutih pakaian. Jadi kalian tidak mau kan berenang di pemutih pakaian? Harinya sudah hampir gelap, jadi kami memutuskan untuk pulang. Jadi segitu aja ya videoku kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!